Bihi wa man walah wala haula wala quwata illa billah amma ba'du. Pecinta Liman dimanapun Anda berada, senang sekali kita dapat berjumpa kembali dalam program Cahaya Pagi edisi hari ini, hari Kamis, kalender yang ke-7 di bulan Rabiul Awal 1440 Hijriah atau yang bertepatan dengan tanggal 15 November 2018. Dan insya Allah ta'ala pada kesempatan pagi hari ini kita akan berjumpa kembali dalam kajian kitab Al-Usul Ats-Tsalatsa yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz Abu Fairuz MA Hafizahullahu Ta'ala. Dan Alhamdulillah Al-Ustadz telah berada di studio SNTV di kota Batam, dan kajian ini akan disampaikan pada sesi yang pertama, dan pada sesi yang kedua nanti kami juga buka kesempatan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung. Silakan dapat menghubungi line interaktif kami di nomor 031 3710210 maupun lewat pesan singkat di nomor 0873 kali 04 kali 846. Langsung saja kepada Ustadz Abu Fairuz Ahmad Ridwan MA Hafizahullahu Ta'ala di kota Batam. Kami persilakan untuk menyampaikan pembahasannya. Silakan Ustadz. Jazakallah khairan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu wasallam wa baraka ala abdihi wa rasulih Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para pemirsa Al-Iman TV dimanapun Anda dapat memantau siaran kita ini, alhamdulillah dengan taufik Allah Subhanahu wa taala, dengan inayah dan hidayah yang senantiasa Dia curahkan kepada kita, kita masih dapat merasakan nikmatnya Islam, nikmatnya iman. Kita masih dapat merasakan betapa nikmatnya kesehatan Allah berikan kepada kita. Allah masih berikan kepada kita umur, ajal. Semoga umur kita ini Allah berikan kepada kita menjadi sarana untuk berbuat taat, mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa Al-Iman TV dimanapun Anda berada, insyaallah taala dengan taufik dan i'anah daripada Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan pembahasan kitab kita Al-Usul Ats-Tsalatsa, 3 landasan dasar. Pada kesempatan yang lampau kita telah menyebutkan tentang 4 perkara yang wajib bagi setiap muslim. Baik itu pertama, kewajiban untuk menimba ilmu. Dan ilmu yang dimaksudkan di sini adalah ilmu tentang Allah, tentang Rasulnya, dan tentang agamanya. Ilmu tentang Allah adalah ilmu yang mengajarkan kepada kita bagaimana kita mengenal Allah Tabaraka Ta'ala, nama-namanya, sifat-sifatnya, apa yang Dia inginkan daripada kita, berupa beribadah hanya kepadanya Allah Subhanahu wa taala. Ilmu tentang Allah dibagi para ulama menjadi 3 bagian. Pertama adalah ilmu tentang nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifatnya. Yang kedua, ini ilmu tentang syariat Allah Subhanahu wa taala, berupa perintah-perintahnya maupun larangan-larangannya. Apa yang Dia perintahkan dan apa yang Dia larang. Yang ketiga adalah ilmu dengannya kita mengetahui berbagai macam akhbar, berita-berita yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan mengenai umat-umat terdahulu, mengenai umat-umat yang akan datang belakangan, hari kiamat, perkara-perkara gaib lainnya tentang surga, neraka, dan seterusnya. Dan inilah isi Al-Qur'anul Karim. Para pemirsa Al-Iman TV dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kewajiban kita adalah mengetahui ilmu tentang Rasulnya mulia SAW. Ilmu yang mewajibkan kita untuk dapat tunduk kepada beliau alaihi salatu wassalam. Bukan sekadar mengetahui siapa namanya, nasabnya, keturunannya, kapan dilahirkan, mana dilahirkan, kemana hijrah, dan bukan sekadar mengetahui perjalanan sirahnya dalam peperangan, Badar, Uhud, dan seterusnya. Bukan sampai di situ, tapi ilmu yang melahirkan idza'an,
ilmu yang melahirkan ketundukan kepada beliau SAW, ilmu yang melahirkan kewajiban hanya mematuhi beliau SAW dalam segala hal, ilmu yang menuntun kita untuk tidak melakukan berbagai macam aktivitas taat kecuali melalui apa yang beliau SAW ajarkan. Yang ketiga, ilmu tentang agama Islam, ya, dengan dalil-dalilnya. Para pemirsa Iman TV yang dimuliakan Al-Iman TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan melangkah kepada perkara kedua yang wajib bagi seorang hamba. Setelah ilmu, yang kedua adalah al-amal. Berkata Syekh Muhammad rahimahullah tabaraka taala, "Ats-tsaniyatu al-amalu bih." Adapun kewajiban kedua adalah kewajiban mengamalkan ilmu. Para pemirsa Al-Iman TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ilmu itu dituntut, dipelajari, dipahami untuk diamalkan, dan tak ada makna ilmu tanpa amal. Ya. Al-Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu tabaraka ta'ala anhu menyebutkan tentang perkara ini. Tahafati al-ilmu al-amal. Ilmu itu akan menyeru orang yakni yang mempelajarinya agar segera mengamalkan daripada ilmu tersebut. Fa in istajaba wa illa irtahal. Apabila ilmu yang menyeru amal ini dipraktekkan oleh pemilik ilmu, dia mengamalkan ilmunya, maka ilmunya akan berkekalan. Wa illa, jika dia tidak amalkan ilmunya, fartahal, ilmu akan pergi, meninggalkan dirinya. Ya, ini menunjukkan bahwa di antara sarana untuk mengekalkan ilmu adalah dengan mengamalkannya. Dan Allah Subhanahu wa taala dalam bab amal ini, para pemirsa Al-Iman TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, menghimbau orang-orang beriman agar mereka senantiasa menselaraskan antara ilmu dan amal. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun." Wahai orang-orang beriman, mengapa kalian mengatakan apa yang tidak kalian lakukan? Alangkah besarnya kemurkaan Allah Subhanahu wa taala tatkala kalian mengatakan sesuatu yang tidak kalian kerjakan. Ilmu yang diketahui, ya, didakwakan manusia kepadanya, dibincangkan, didiskusikan tanpa amal, nonsen, tak ada artinya. Ya, pepatah Arab mengatakan al-ilmu bila thamarin al-ilmu bila amalin kasyajar bila thamarin. Ilmu jika tak diamalkan bagaikan pohon, ya, yang tidak berbuah, yang manfaatnya terbatas. Para pemirsa Al-Iman TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka inilah tujuan daripada ilmu untuk diamalkan. Yang membedakan antara orang-orang beriman dengan kaum Yahudi dalam bab amal. Orang-orang beriman yang beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulnya, mereka mengamalkan ilmu yang mereka pelajari. Mereka mengetahui kebenaran, mereka terapkan, mereka dakwakan, bersabar padanya. Mereka mengetahui kebatilan, mereka jauhi, mereka hindari. Mereka beritahukan kepada manusia tentang kejelekannya. Adapun kaum Yahudi, mereka ada ahlul ilmi. Mereka punya ilmu tapi mereka tidak beramal. Bukan ahlul amal. Mereka tahu kebenaran, mereka yang pertama menentangnya. Mereka mengetahui kebenaran, mereka yang mencampakkan dari belakang punggung mereka. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala mencap mereka sebagai umat yang Allah murkai, al-maghdubu alaihim. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini yang membedakan kaum mukminin dengan kaum Yahudi. Yang membedakan antara kaum mukminin dengan kaum Nasara, bahwasanya kaum Nasara itu adalah suatu umat yang begitu kuatnya dalam beramal ibadah. Tapi amal ibadah mereka tak dilandasi dengan ilmu. Karena itulah Allah mencap mereka dalam Al-Quran sebagai umat yang tersesat dalam firman-Nya, waladhdallin, bukan jalan orang-orang tersesat. Setelah Allah menyuruh kita untuk meminta hidayah, ihdinas siratal mustaqim, ya Tuhan, berilah kami hidayah ke atas jalan lurus, maka Allah melarang kita daripada dua umat yang tak dapat hidayah. Pertama adalah umat Yahudi yang mereka punya ilmu tapi tidak beramal. Mereka dikatakan Allah ghairil maghdubi alaihim, bukan jalan orang-orang yang dimurkai. Yang kedua umat Nasara yang mereka punya amal, banyak amal tapi tanpa ilmu.
Mereka tersesat, Allah katakan waladhdallin, bukan jalan orang-orang tersesat. Oleh karena itu para ulama-ulama kita menyebutkan bahwasanya barang siapa yang rusak dari para ulama-ulama kaum muslimin, ilmunya segunung, ilmunya dalam, ya, tapi tak mengamalkan ilmu yang dia ketahui, ya, maka orang ini dianggap bagikan kaum Yahudi. Man fasada min ulama'ina fafihi syabahun bil Yahudi. Siapa yang rusak daripada ulama kami, hakikatnya mereka meniru orang-orang Yahudi. Apalagi jika dia malah, ya, yang terbalik kebenaran, merubah yang hak, menghiasi yang batil seolah-olah tampak hak, ya, bagaimana perilaku ulama-ulama kaum Yahudi, ya, mereka menuliskan dengan tangan-tangan mereka, ya, mereka bacakan kepada umat dan mereka mengatakan ini adalah kitab, ini adalah merupakan wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Padahal bukan wahyu, bukan kitab Allah, tapi hawa nafsu mereka. Ini kaum Yahudi, kata Allah, fawailun lil ladzina yaktubuna al-kitaba bi aydihim thumma yaquluna hadza min indillah. Maka sungguh celakalah bagi orang-orang yang menulis, ya, Alkitab, kitab suci mereka, ya, bi aydihim, dengan tangan-tangan mereka, wa yaquluna, dan mereka berkata hadza min indillah, ini adalah datang daripada Allah, wa ma huwa min indillah, padahal dia bukan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini kaum Yahudi, mereka lah yang terbalikkan agama yang hak, ya. Adapun musibah kedua, kata para ulama kita, wa man fasada min ubadina fa fihim syabahun bin nasara. Barang siapa yang rusak daripada ahli ilmu kita, barang siapa yang rusak daripada ahli ibadah kita, begitu tekunnya dia beribadah, begitu taatnya dalam melaksanakan aktivitas ibadah, tapi ternyata ibadahnya tak sesuai dengan sunnah, banyak yang dia karang-karang, banyak dia adakan sendiri, ya, maka kata para ulama, wa man fasada min ubadina fa fihi syabahun bin nasara. Yang rusak daripada ahli ibadah kami, sesungguhnya pada mereka ada kemiripan dengan kaum Nasara. Apa kata Allah Subhanahu wa taala tentang orang-orang yang taat beribadah tapi tak punya ilmu, tak ada landasan? Mereka lebih banyak mengarang-arang agama yang mereka anggap agama. Sesuatu perkara mereka nisbatkan kepada agama padahal bukan daripada agama. Apa kata Allah tentang mereka? Di hari kiamat akan sia-sia semua amalan mereka. Berkata Allah Jalla wa'ala dalam surah Al-A'la, amilatun nasibatun. Mereka gigih beramal. Amilah, mereka beramal. Nasibatun, bahkan mereka letih dalam beramal. Lihatlah bagaimana kuatnya ahli ibadah kaum Nasara dahulu kala dalam beramal ibadah. Ya, amilatun nasibatun, beramal letih. Tasla naran hamiyatan. Tapi sayang, sungguh sayang, tetap tasla narun hamiyah, dibakar dalam neraka yang menyala-nyala. Letih mereka beramal tapi dibakar. Begitulah nasib ahli ibadah yang mengada-ada dalam peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala, menambah-nambah agama, mengurang-urangi agama. Sementara ibadah benar-benar tertutup pintu kreasi ibadahnya, dia hanya mengikuti contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Imam Bukhari, sebagaimana Imam Muslim rahimahullah taala menyebutkan, ya, dari ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa waraddun. Barang siapa yang mengada-ada dalam urusan kami ini, ya, maksud urusan kami adalah urusan agama, karena Nabi datang untuk urusan agama, bukan untuk urusan dunia ini. Ya, adapun urusan dunia adalah perkara yang telah berkembang sejak Nabi SAW belum lahir telah ada. Islam hanya mendudukkan kaidah-kaidah secara umum. Tapi agama tertutup, tak ada peluang untuk menambah-nambah. Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa waraddun. Barang siapa yang ada dalam urusan agama kami ini yang bukan bagian daripada agama, maka dia tertolak. Ya, man amila amalan laysa alaihi amruna fa waraddun. Barang siapa yang beramal suatu amalan yang tak pernah kami perintahkan, dia tertolak. Ya, maka amal ini harus benar sesuai dengan sunnah Nabi SAW agar diterima. Jangan kita meniru kaum Nasara yang amalnya tanpa contoh, ya, dari para nabi mereka. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan celaan kepada kaum Nasara dalam firman-Nya, wa rahbaniyatan ibtada'uha.
Mereka orang-orang Nasara membuat agama rahbaniyah. Rahbaniyah adalah agama kependetaan, di mana mereka menganggap bahwasanya pendeta-pendeta mereka akan terpuji tatkala mereka mengkibiri diri mereka, tak menikah, ya, tak kawin. Mereka menganggap itulah namanya agama. Mereka mengharamkan bagi diri mereka berbagai macam kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala halalkan. Ya, mereka haramkan bagi diri mereka mengkonsumsi daging-daging dan seterusnya. Ya. Mereka sibuk beribadah, menyembah Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan manusia dan seterusnya. Ya. Ini adalah merupakan agama rahbaniyah yang dilarang dalam Islam. Ya. Agama kependetaan. Islam itu adalah agama sesuai dengan fitrah. Bukanlah dalam Islam amal itu dituntut berlebih-lebihan. Harus sesuai dengan kadar sunnah. Yang berlebih-lebihan tidak disebut amal saleh. Lihatlah ketika datang 3 orang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para istri Nabi tentang hakikat ibadah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka menyampaikan, inilah Rasul kalian, ambillah sunnahnya. Ya, beginilah beliau beribadah. Akhirnya ketiga-tiganya merasa tak puas dengan ibadah Nabi yang mereka anggap sedikit. Ka'annahum taqalluha. Mereka seolah menganggap sedikit. Dan mereka mengatakan, wajarlah Nabi tak banyak ibadahnya, karena beliau seorang Rasul. Semua dosa-dosanya telah diampuni, yang lalu yang akan datang. Adapun kita, karena kita bukan Rasul, kita harus lebih banyak beribadah kepada Allah Jalla wa'ala. Maka masing-masing pun bersumpah atau masing-masing berkata. Pertama berkata, saya berjanji, ya, tidak akan pernah tidur sepanjang malam. Saya akan melaksanakan qiyamul lail sepanjang malam. Ya. Adapun yang kedua berjanji, ya, saya tidak akan pernah, ya, makan di siang hari. Saya akan berpuasa setiap hari. Adapun yang ketiga dia berjanji, saya tidak akan pernah menikah. Saya akan menggembiri diri saya. Saya akan beribadah menyembah Allah Subhanahu wa taala. Tiga-tiga kita lihat begitu menggebu-gebunya dalam beramal. Ya, yang satu berniat mau qiyamul lail sepanjang malam. Tahajud tak pernah berhenti. Sepanjang malam dihidupkan malamnya. Yang kedua berniat tidak akan pernah makan. Berpuasa sepanjang zaman. Yang ketiga berniat tidak pernah menikah. Ini adalah perkara-perkara yang di luar daripada tuntunan Nabi SAW. Tak benar. Semangat berlebihan tanpa ilmu. Ya, karena itulah Rasul luruskan mereka. Nabi yang mulia SAW sampai ke telinganya apa yang mereka katakan, Nabi tak ridha. Maka beliau mengatakan, ma balu aqwamin. Mengapa ada sebagian orang berkata seperti ini, seperti ini? Yaquluna kadza wa kadza, kaita wa kaita. Wallahi, atau ama ini wallahi, a'lamukum billahi wa akhsyakum lah. Ketahuilah sesungguhnya aku yang paling tahu tentang Allah, yang paling bertakwa tentang Allah, kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Walakinni usalli wa anam. Tapi saya di malam hari saya tidur, saya juga, ya, bangun di malam hari mengerjakan salat malam. Ya, wa asum wa aftur. Saya di siang hari berpuasa, terkadang saya berbuka. Ya, wa atazawwajun nisa, dan saya pun menikahi wanita-wanita. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang tak suka dengan sunnah saya, maka bukan dari golongan saya. Maka Nabi SAW meluruskan pemahaman mereka. Karena semua amalan ibadah yang tak ada padanya contoh dari Rasulullah SAW tertolak. Ya, bukanlah dia suatu kebaikan. Karena ibadah bukanlah jumlah yang banyak, tapi kesesuaian dengan sunnah Rasulullah SAW. Maka ini yang kedua, al-amal. Al-amalu bih, mengamalkan apa yang kita ketahui daripada ilmu agama ini. Adapun yang ketiga, para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ad-da'watu ilaih. Kewajiban seorang muslim setelah berilmu, mengetahui, ya, tentang agama, kemudian dia mengamalkan agama tersebut. Yang ketiga adalah mendakwakannya. Agama ini menjadi agama yang paling terkedepan, umatnya menjadi umat yang paling terkedepan karena mereka menyebarkan dakwah, menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Tiada makna kebaikan umat Islam andai kata mereka tidak menyebarkan dakwah. Mereka menjadi umat terbaik ketika mereka menyebarkan dakwah. Ketika dakwah ini mereka tinggalkan, maka mereka menjadi umat yang terpuruk. Ya, menjadi umat yang terkebelakang, ditinggalkan bangsa-bangsa besar. Ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam kitabnya mulia,
kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Kalianlah sebaik-baik umat yang pernah dikeluarkan untuk manusia. Ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar, karena kalian menegakkan amar ma'ruf, mencegah perbuatan munkar, wa tu'minuna billah, dan kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kebaikan umat ini khairiyatu hadhil ummah kapan? Tatkala mereka menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, dan inilah namanya dakwah. Ya. Ilmu tanpa amal sia-sia. Ilmu dibarengi amal tapi tidak ada dakwah juga sia-sia. Karena ilmu ini zakatnya adalah amal, kemudian amal zakatnya adalah dakwah. Wajib dia berdakwah kepada manusia sesuai dengan kapasitas yang dia miliki. Ya, dengan dakwah inilah tegak agama Islam. Ya, dan Rasulullah SAW adalah orang yang terdepan, ya, menyebarkan dakwah Islam, dan dialah sebaik-baik manusia. Maka manusia yang paling baik setelah para rasul adalah yang mengikuti jalan Rasul dalam mendakwahkan umat. Maka ulama ar-rabbaniyun sebaik-baik manusia setelah para rasul adalah para ulama-ulama rabbani, yang mereka tegak menyebarkan dakwah kepada manusia, menyeru manusia kepada kebaikan, menyeru manusia meninggalkan kemungkaran, mengajarkan manusia agama mereka, bagaimana menyembah Allah yang benar, ya, mengajarkan kepada umat apa yang mereka butuhkan, ya. Dan inilah namanya dakwah. Dan begitu banyaknya keutamaan dakwah yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'anul Karim. Ya. Keberuntungan satu umat berhenti pada adanya atau tidak adanya dakwah. Jika dakwah ada, maka umat akan beruntung berjaya. Ketika dakwah berkurang, keberuntungan yang pun berkurang. Lihatlah fenomena yang ada di negeri-negeri kaum muslimin. Mengapa kaum muslimin jauh daripada kebaikan dibandingkan dengan kemajuan yang ada pada musuh-musuh mereka? Jawabannya karena dakwah yang berkurang. Dari mana kita mengetahui dakwah berkurang? Karena tersebarnya maksiat. Segala macam penyakit-penyakit dalam agama kita berupa maksiat, yaitu penyakit syahwat, ada. Tersebar. Berbagai macam penyakit-penyakit berupa syubhat, ya, penyimpangan dalam beragama juga ada. Ini yang membuat umat terpuruk. Dan tentunya dibutuhkan sekali membangkitkan umat ini daripada, ya, kelalaiannya ilmu yang diamalkan kemudian didakwahkan. Dakwah. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Jalla wa Ala mengatakan tentang keutamaan dakwah bahwa dialah sebaik-baik ucapan. Profesi yang terbaik adalah profesi seorang dai yang menyuruh kepada Allah, yang mana ucapannya adalah ucapan mengajak orang kepada Allah. Berkata Allah Jalla wa Ala, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah." Apakah ada lebih baik perkataannya daripada seseorang yang menyuruh manusia kepada Allah Subhanahu wa taala? Tak ada yang lebih baik daripada seorang dai yang menyuruh manusia kepada Allah. Maksudnya kepada Allah, kepada agama Allah. Ya, mengajak manusia mengenal Allah. Siapa dia? Apa sifat-sifatnya? Apa nama-namanya? Bagaimana Allah Jalla wa'ala? Apa yang diridhinya? Apa yang dibencinya? Mengetahui perintah-perintahnya, larangannya. Inilah namanya agama. Dan inilah namanya dakwah. Dakwah adalah menyeru manusia kepada Allah Jalla wa'ala. Subhanallah. Tak ada lebih utama daripada perkataan seorang yang menyeru manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita menyebutnya dakwah. Para pemirsa Al-Iman TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya banyak juga keterangan dari hadis Rasulullah SAW menunjukkan keutamaan dakwah. Pernah suatu ketika dalam perang Tabuk, Rasulullah SAW memanggil Ali, menyuruh Ali untuk memegang panji untuk menaklukkan benteng-benteng di Khaybar. Dan Rasulullah perintahkan Ali untuk mendakwahi kaum Yahudi sebelum memerangi mereka. Ya. Apa kata Rasulullah SAW setelah menjelaskan kepada Ali kewajiban mendakwahi mereka? Ya. Kata Rasulullah SAW, "Ya Aliyu, wahai Ali, la an yahdiyallahu bika rajulan khairun laka min humrin na'am." Wahai Ali, sungguh seseorang mendapat petunjuk dengan sebab dirimu, itu lebih baik bagimu daripada unta merah yang dimiliki bangsa Arab. Unta merah adalah merupakan harta yang paling mahal bagi bangsa Arab. Ya, satu ekor unta bisa bernilai puluhan ekor unta. Karena langkanya dia, karena jarangnya dia. Ya, orang Arab jika menyebutkan sesuatu yang paling istimewa, paling mahal, mereka mengatakan humrun na'am, unta-unta merah.
Subhanallah. Kata Rasulullah, seseorang mendapat petunjuk hidayah dengan sebab dirimu lebih baik bagimu dibandingkan engkau mendapatkan unta merah. Allahu Akbar. Ini menunjukkan keutamaan dakwah. Tak ada nilai semua dunia yang diberikan kepada kita dibandingkan dengan ganjaran atas dakwah yang tersampaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Kalau saja dikatakan kepadamu, barang siapa yang bisa menjaring seorang supaya ikut kepada kebenaran ini, baginya akan disiapkan satu mobil yang paling mewah, mobil warna merah. Mobil yang begitu mahal. Harganya mungkin miliaran. Kecepatannya tinggi sampai 400 km per jam. Siapa yang bisa menjaring satu orang saja, akan diberikan baginya satu mobil seperti ini, cash. Tentulah setiap orang akan berusaha berlomba-lomba mencari orang agar mendapat hidayah. Subhanallah. Lihatlah dalam perkara keduniaan, bagaimana diiming-imingi orang untuk mempromosikan produk-produk tertentu, menyebarkan iklan-iklan tertentu, diberikan iming-iming ini ganjarannya sekian persen untukmu, 10% untukmu, 20% untukmu. Maka orang berebut, berlomba-lomba. Subhanallah. Kenapa? Keuntungan dunia, dan itu nyata. Adapun keuntungan dakwah ini, subhanallah, sesuatu yang sifatnya abstrak, maknawi. Bukan sebagaimana keuntungan dunia dapat dalam bentuk rupiah, harta benda, ini tidak. Allah janjikan keutamaan ganjaran. Subhanallah. Karena itulah tak semua orang mau berdakwah. Hanya orang-orang yang yakin dengan Allah dan janjinya, dengan iman yang kuat, dia yakin. Akhirnya dialah akan berusaha untuk mendakwahi manusia kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa Al-Iman TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dakwah ini bukanlah perkara yang gampang. Dakwah adalah perkara yang berat. Banyak sekali cobaan, tantangan, halangan, dan rintangan. Dakwah bukanlah jalan yang ditaburi dengan kembang-kembang, dengan bunga-bunga, dengan bunga-bunga mawar, bunga melati. Tidak. Dakwah ditaburi dengan berbagai macam ona, duri, darah yang mengalir, darah yang tertumpah, dan seterusnya. Inilah risiko dakwah. Subhanallah. Tapi sungguh besar ganjaran yang Allah SWT siapkan bagi para da'i. Para pemirsa Al-Iman TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam dakwah Allah Jalla wa Ala mengatakan dalam kitabnya, "Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati ahsan." Kata Allah dalam hal dakwah, "Ud'u ila sabili rabbik." Hendaklah engkau menyuruh manusia ke jalan Tuhanmu. Dan inilah namanya tujuan dalam berdakwah. Tujuan dalam berdakwah adalah menggiring manusia kepada Allah. Maksudnya kepada agamanya. Agar menjalankan agamanya, perintahnya, larangannya. Menjauhi larangannya, mengenalnya. Inilah tujuan dakwah kepada Allah. Ud'u ila sabili rabbik. Maka barang siapa yang dalam dakwahnya bukan menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala, dia tersesat. Terkadang orang tak terasa menyeru kepada dirinya. Agar dia ditokohkan, agar dia dipuja, agar dia dipuji manusia, dianggap hebat oleh manusia, sehingga dia mengajak orang tanpa terasa kepada dirinya. Ini adalah penyimpangan dalam dakwah. Dia akan marah ketika orang tak ikut dengan dirinya, tak mau mendengarkan perkataannya. Dia marah ketika ada orang belajar, berguru kepada orang lain selain daripada dirinya. Dia tak sudi, dia marah. Ini menunjukkan ada apa-apa dalam niatnya. Apabila niatnya tulus, maka setiap orang boleh belajar kemanapun dia mau, selama memang yang mengajarkannya layak untuk memberikan pengajaran. Maka inilah tujuan dalam dakwah, menyuruh manusia kepada Allah, bukan menyuruh manusia kepada dirinya, bukan menyuruh manusia kepada organisasi tertentu, organisasi masyarakat tertentu, bukan menyuruh manusia kepada partai tertentu, bukan menyuruh manusia kepada individu tertentu, bukan ini. Menyeru manusia kepada agama Allah, dan agama Allah adalah agama yang tegak di atas dalil. Inilah namanya dakwah. Subhanallah. Maka setiap dai harus memurnikan niatnya, keikhlasannya dalam berdakwah, hanya mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala semata. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Kata Allah, hendaklah kamu menyuruh manusia ke jalan Tuhanmu bil hikmah. Dengan hikmah. Wal mau'izatil hasanah, dengan nasihat yang baik. Wajadilhum billati ahsan, dan berdialog dengan mereka dengan cara yang terbaik.
Ya, seorang yang berdakwah wajib bagi dia memiliki ilmu. Ya, Allah Jalla wa Ala menyebutkan dalam ayat lainnya, "Qul hadhihi sabili." Katakanlah Muhammad, inilah jalanku. Ad'u ilallah. Dalam jalanku ini aku menyeru kepada Allah. Ini menunjukkan tujuan dakwah ala basiratin, di atas basirah. Apa itu basirah? Basirah adalah al-ilmu. Basirah itu adalah ilmu. Maka seseorang dalam dakwah wajib bagi dia memiliki bekal ilmu. Subhanallah. Ilmu apa? Pertama, ilmu tentang apa yang dia dakwahkan. Menyuruh manusia, mengajak orang untuk sholat, tidaklah dia paham tentang sholat. Ya, menyuruh orang agar berakidah yang benar, dia harus paham apa itu akidah yang benar. Menyuruh orang agar menjauhi kemaksiatan, dia harus tahu mana yang namanya maksiat. Menyuruh orang agar menjauhi syubhat, dia harus tahu mana syubhat. Menyuruh orang agar meninggalkan kesesatan, dia harus tahu mana kesesatan. Maka syarat pertama bagi seorang da'i jika ingin berdakwah, wajib bagi dia memiliki ilmu tentang materi dakwah yang akan dia sampaikan, kemana mengajak manusia. Subhanallah. Anda mengajak orang, ayo kita bertauhid, mari kita murnikan tauhid. Ketika ditanya, apa itu tauhid Pak Ustadz? Anda tak bisa berbicara mengenai tauhid. Maka berarti Anda tak paham dengan apa yang Anda dakwahkan. Subhanallah. Kewajiban pertama bagi seorang da'i adalah memiliki ilmu tentang apa yang dia dakwahi. Inilah makna basirah. Ya, ilmu tentang materi dakwah. Yang kedua, kewajiban seorang dalam berdakwah adalah kewajiban untuk mengetahui siapa objek dakwahnya. Ya, objek dakwah tak sama. Dan dakwah Nabi yang mulia SAW dalam berdakwah juga tak sama. Ketika Rasulullah mendakwakan para penguasa, Nabi SAW tak sama dengan mendakwakan yang bukan para penguasa. Rasulullah mengagungkan para penguasa dalam tulisan-tulisannya, risalah-risalahnya. Di antaranya Rasulullah mengirimkan surat kepada Raja Romawi. Dalamnya dia membesarkan Raja Romawi, mengagungkannya. Karena memang dibesarkan manusia. Berkata Rasulullah SAW dalam suratnya, ya, inilah dia risalah dari Muhammad Rasulullah SAW kepada Kaisar Azimir Rum, kepada si Kaisar. Dialah orang diagungkan bangsa Romawi, orang yang diagungkan oleh bangsa Romawi. Di sini mengajarkan kepada kita surat ini agar kita menempatkan manusia dalam tempatnya ketika berdakwah. Mendakwahi penguasa tak akan sama dengan mendakwahi orang biasa, rakyat jelata. Harus ada adab, harus ada etika. Inilah ilmu. Ya, tak sama mendakwahi anak dengan mendakwahi penguasa, berbeda. Mendakwahi penguasa ada sopan santun, ada kelembutan, ada hikmah, kebijaksanaan. Bukan dengan teriak-teriak, dengan mencela, mencaci, mencerca. Harus tahu siapa dihadapin. Inilah makna basirah, ilmu tentang mad'u. Subhanallah. Lihatlah Rasulullah sikapnya kepada para pembesar Quraisy, pembesar Arab, Ghatafan. Sikapnya kepada Uyainah bin Hilsan, Aqra bin Habis, Abu Sufyan bin Harb berbeda dengan sikap Rasulullah kepada para sahabat. Ya, berkata Aisyah radhiyallahu anha dan dia mengangkatnya kepada Rasulullah, "Nazilun nasa manaziluhum, nazilun nasa manazilahum." Tempatkan manusia pada tempatnya. Ketika engkau mendakwahi perempuan, tak sama dengan mendakwahi laki-laki. Ya, tak boleh engkau dalam rangka mendakwahi perempuan, akhirnya engkau terjerumus dalam berbagai macam penyimpangan. Berduaan dengannya, berkhulwat dengannya, ini adalah penyimpangan. Ini perempuan tak sama dengan laki-laki. Bersapar dengannya dengan tujuan dakwah, berboncengan ria, tujuan dakwah tak benar. Ya, mendakwahi anak-anak tak sama dengan mendakwahi orang dewasa. Ya, inilah namanya fikih dalam dakwah, mengetahui siapa mad'u. Yang dakwah berhasil. Sebagian orang dakwahnya bukan mendatangkan kemaslahatan, bahkan kemudaratan. Kenapa? Karena tak tahu siapa yang dihadapi. Dia samakan semua manusia, padahal manusia berbeda-beda tingkatannya, kedudukannya di mata manusia. Subhanallah. Disamaratakan semua, maka salah. Maka kedua, kewajiban seorang adalah mengetahui al-mad'u, mengetahui siapa yang dia dakwahi. Ya, dengan itu dia berhasil. Di antara objek dakwah ada yang memang mencari kebenaran. Gampang sekali diberikan baginya ya petunjuk jalan. Bagikan orang yang mencari-cari jalan, Anda katakan, "Ya akhi, ini jalan menuju Surabaya.
jalan menuju Solo, dia akan ikut seketika. Dakwah terhadap orang seperti ini cukup dengan hikmah. Karena itulah Allah beda-bedakan. Kata Allah SWT, bil hikmah wal mau'izatul hasanah wajadilhum billati ahsan. Seru manusia dengan hikmah. Siapa mereka? Mereka adalah orang-orang memang mencari jalan kebenaran, gampang diberi petunjuk, maka seketika akan diikuti. Ketika Anda katakan inilah jalan ke Surabaya, dia akan ikut. Subhanallah. Ketika dia tahu Anda tak menyesatkannya. Adapun tipe manusia yang kedua adalah orang yang ragu-ragu. Subhanallah. Ya, ragu-ragu terhadap suatu prinsip kebenaran. Maka orang yang ragu-ragu ini mendakwahi mereka mungkin dengan sedikit lebih ditekankan dibandingkan yang pertama. Allah mengatakan, ya, bil hikmati wal mau'izatil hasanah, dengan nasihat yang berulang-ulang, nasihat yang baik. Ini untuk orang-orang memang mereka dalam persimpangan jalan, ragu-ragu, maka diperkuat, ditekankan, diulang-ulangi. Ada yang ketiga, tipe manusia adalah memang orang yang ngeyel. Ya, orang-orang ini benarnya ada syubhat. Untuk orang seperti ini Allah SWT perintahkan untuk berdialog dengan mereka. Wajadilhum billati ahsan. Berdebatlah kepada mereka dengan cara yang terbaik. Inilah namanya dakwah, berbeda-beda. Lihatlah bagaimana Allah mengajarkan kita dalam berdakwah kepada kaum Nasara, kaum Yahudi ahlu kitab. Kata Allah SWT, wala tujadilu ahlu kitab illa billati ahsan. Jangan pernah kalian berdebat dengan ahlu kitab, berdialog, diskusi dengan mereka kecuali dengan cara yang terbaik. Ini menunjukkan kepada kita harus ada metode dalam berdakwah. Subhanallah. Ya, antaranya adalah mengetahui siapa yang kita dakwai. Lihatlah Rasulullah ketika mengutus Mu'adz bin Jabal ke Yaman. Kata Rasulullah, ya Mu'adz, innaka ta'ti qauman ahla kitab. Wahai Mu'adz, engkau akan diutus datang kepada suatu kaum, mereka punya kitab. Falyakun awwal ma tad'uhum ilaih. Yang pertama yang kau prioritaskan adalah A, B, C, D. Ya, dakwakan mereka kepada tauhid. Jika mereka penuhi, dakwakan mereka kepada salat. Jika mereka penuhi, dakwai mereka kepada puasa. Ini menunjukkan seorang dai harus mengetahui, ya, skala prioritas dalam berdakwah. Ini juga ilmu. Subhanallah. Ya, mana yang lebih dahulukan, mana yang dikebelakangkan. Tidak setiap ilmu yang kita ketahui kita sampaikan. Ada masanya. Bahkan ada ilmu-ilmu yang tak layak disampaikan kecuali ditunda, atau disampaikan tak kepada semua orang, pada orang tertentu. Bukan kita mengetahui tatkala Rasulullah SAW mengajarkan kepada Mu'adz tentang keutamaan kalimat tauhid. Barang siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, ya, jujur daripada hatinya, ikhlas daripada hatinya, ya, maka Allah haramkan baginya neraka. Maka ketika itu Mu'adz bin Jabal berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, afal ubashirun nas, bolehkah aku sampaikan ilmu ini kepada manusia? Kata Nabi, la, idzan yattakilu, jangan sampaikan, nanti mereka berleha-leha, nanti mereka malas beramal. Subhanallah. Akhirnya Mu'adz menunda ilmu ini, menyimpan ilmu ini, tidak disampaikan kecuali ketika mau meninggal. Ya, fa akhbara bihi Mu'adzan qabla mautihi ta'athuman. Sebelum dia wafat, dia sampaikan karena khawatir dianggap menyembunyikan ilmu. Menunjukkan kepada kita tak semua ilmu itu disampaikan kepada setiap orang. Subhanallah. Karena tak semuanya siap menerima. Ini bagian daripada dakwah yang harus diketahui. Subhanallah. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, makanya dakwah harus membutuhkan ilmu. Ya, kata Rasulullah, ala basiratin, di atas basirah, itulah basirah. Ya. Kelembutan, tahu dia kapan harus lembut, berlemah lembut. Ketegasan, dia tahu kapan harus mengatakan yang tegas. Dia tahu kapan dia harus marah, kapan dia harus menunda kemarahan. Ini semuanya terpulang kepada ilmu. Subhanallah. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan dia juga harus tahu di antara yang harus dipahaminya, dakwah ini memiliki risiko yang besar. Ya, dia harus paham agar dia bersiap diri. Kalau apabila Anda perhatikan dalam Al-Quran Karim, banyak sekali cobaan-cobaan para nabi. Bahkan nabi kita dihibur Allah Subhanahu wa taala. Begitu berat dalam berdakwah, tantangan Nabi yang mulia SAW. Orang paling dekat dengannya, pamannya Abu Lahab, yang menentang dakwahnya nomor 1. Kemana Nabi pergi, di sana dia ada. Mendustakan yang dikatakan Nabi yang mulia SAW. Terkadang Nabi bersedih, kaumnya menolaknya. Allah menghibur Nabi, kata Allah Subhanahu wa taala, fasbir kama sabar ulul azmi minar rusul. Bersabarlah engkau Muhammad sebagaimana bersabarnya para utusan-utusan Allah dari golongan ulul azmi.
Kata Allah, fa in walaqad kudzibat rusulun min qablika fasabaru. Ya, sesungguhnya telah didustakan wahai Muhammad nabi-nabi sebelummu, rasul-rasul sebelum, dan mereka bersabar. Allah Akbar. Ini menunjukkan kepada kita bahwasanya tantangan dakwah berat. Dakwah bukan mencari ridho orang, dakwah mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan mencari ridho Allah Subhanahu wa taala, menyuruh orang kepada agama Allah bukan perkara yang gampang. Lihatlah, mana lebih banyak? Ya, pengikut para nabi atau musuh para nabi? Jawabannya lebih banyak musuh para nabi dari zaman ke zaman. Subhanallah. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang keempat, berkata Syekh Muhammad Al-Abdullah rahimahullah, "Warabi'atu as-sabru 'ala al-adza fih." Sabar dalam menghadapi berbagai macam rintangan cobaan dalam berdakwah. Ya, dalam berdakwah harus bersabar. Bahkan dalam semua kebaikan, dalam menimba ilmu harus bersabar, dalam mengamalkan ilmu harus bersabar, dalam mendakwakan ilmu pun harus bersabar. Subhanallah. Ulama membagi sabar menjadi 3 bagian. Pertama, sabar menjalankan ketaatan kepada Allah dengan segala macam perintah Allah. Yang kedua, sabar menjauhi segala macam larangan Allah. Ya, perbuatan-perbuatan maksiat kepada Allah. Yang ketiga, sabar menghadapi berbagai macam ujian, cobaan, ketentuan takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dakwah ini akan diuji. Sang dai diuji untuk mengamalkan ilmunya, mendakwakannya, bersabar dalam menimba ilmu, bersabar dalam mengamalkan ilmu, bersabar dalam mendakwakan ilmu, diuji Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dalam dirinya diuji, dalam dakwahnya diuji, ditentang. Lihatlah, sebagian para dai, sebagian para rasul, ada yang digiring sampai kepada tiang gantung, digantung lehernya. Ada yang terbunuh, bahkan para nabi pun ada yang terbunuh. Terbunuh Yahya, terbunuh Zakaria. Kenapa? Dakwah. Dipenjarakan Nabi Yusuf, dipenjarakan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dipenjarakan Ibnu Qayyim. Ini risiko dalam dakwah. Terusir, subhanallah. Iya, diteror, diintimidasi, sebagaimana diterornya Nabi dan para sahabat. Intimidasi, diusir. Ini risiko dakwah. Maka membutuhkan kesabaran. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jika terkumpul 4 hal ini, ada ilmu, ada amal, ada dakwah, ada kesabaran, dia akan sukses. Subhanallah. Jika kurang satu saja daripada 4 perkara ini, tak akan sukses dia. Subhanallah. Wajib 4 hal ini beriring, tak boleh putus satu sama lain. Subhanallah. Wa dalilu qauluhu ta'ala, dan dalil dalam hal ini firman Allah Subhanahu wa taala, Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Dalil tentang 4 hal di atas terdapat dalam surah Al-Qur'anul Karim, ya Al-'Ashr. Allah berfirman, wal 'ashr, demi masa, innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia benar-benar dalam kerugian. Semua manusia merugi, tak ada yang beruntung. Apakah ada yang dikecualikan? Ada. Siapa mereka? Illa alladhina amanu, kecuali orang-orang beriman. Iman adalah merupakan buah daripada ilmu. Tak akan pernah orang sampai kepada iman kecuali melalui proses ilmu. Ilmu lah yang membuat imannya kokoh, tak goyang. Ya, karena itulah yang ingin beriman wajib menimba ilmu. Iman adalah keyakinan yang terlahir daripada ilmu. Subhanallah. Kemudian, illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat, kecuali orang-orang beriman dan beramal saleh. Setelah dia memiliki ilmu yang membuat dia beriman, wajib bagi dia untuk menjalankan konsekuensi iman, konsekuensi ilmu. Dialah amal, wa 'amilus shalihat. Ya, yang selamat adalah orang-orang yang beramal saleh setelah dia berilmu, setelah dia beriman, beramal saleh. Ada orang-orang yang mengatakan dirinya beriman tapi tak beramal saleh, ini nonsen. Dia dusta. Karena seseorang yang mengatakan beriman wajib beramal. Iman tanpa amal dusta. Subhanallah. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat, kecuali orang-orang beriman dan beramal saleh. Dan suatu amalan tak akan dikatakan saleh kecuali terwujud padanya 2 hal. Pertama, dibangun atas keikhlasan hanya mengharapkan wajah Allah. Yang kedua, sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawasaw bil haqq. Yang ketiga adalah wa tawasaw bil haqq, saling menasihati, menegakkan dakwah, amar ma'ruf nahi munkar, ya, agar manusia menepati jalan kebenaran. Wa tawasaw bil haqq, inilah dakwah. Katakan kepada manusia, ini yang benar, ini yang salah. Ini tauhid, ini syirik. Ini sunnah, ini bid'ah. Ini maksiat, ini taat. Semuanya dakwah. Menunjukkan orang kepada kebenaran. Wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Saling mewasiatkan satu sama lain,
memberikan motivasi, wejangan agar setiap orang senantiasa bersabar dalam segala hal, bersabar melaksanakan ketaatan, menjauhi larangan, bersabar dengan segala macam ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berkata Syafi'i, qala Syafi'i rahimahullahu taala, Imam Syafi'i berkata, "Law ma anzalallahu hujjatan ala khalqihi illa hadhihi surata lakafathum." Andai kata tak ada surat lain yang Allah turunkan dalam Quran kecuali surat ini saja, Al-Asr, cukup bagi mereka dalam hal-hal ini. Subhanallah. Ini menunjukkan betapa tingginya ya Al-Asr, dia mengandung segala macam kebaikan Islam. Dalamnya ada kewajiban berilmu, kewajiban beramal, kewajiban berdakwah, kewajiban sabar. Qala Al-Bukhari rahimahullah taala, berkata Imam Bukhari rahimahullah, babul ilmi qabla qaul amal. Bab ilmu dulu sebelum orang berkata-kata dan berbuat. Wa dalilu qauluhu ta'ala, dalilnya firman Allah, fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah dahulu bahwasanya tidak ada ilah yang hak diibadati kecuali Allah. Wastaghfir dzambik, setelah kau ketahui tidak ada Tuhan yang hak kecuali Allah, wastaghfir dzambika, barulah setelah itu engkau beramal, mintalah ampun atas dosa-dosamu. Ayat ini menunjukkan kita terlebih dahulu berilmu sebelum beramal. Subhanallah. Fabada bil ilmi qabla qaul amal. Berkata Imam Muhammad rahimahullah, maka ayat ini memulaikan seorang hendaklah berilmu sebelum dia beramal. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikianlah materi kajian kita pada kesempatan yang berbahagia ini. Semoga Allah berikan bagi kita ilmu yang bermanfaat, amalan yang saleh. Kita padakan sampai di sini. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman pecinta Liman dimanapun Anda berada, alhamdulillah telah kita simak bersama satu pembahasan yang telah disampaikan oleh Ustaz Abu Fairuz MA Hafidhahullahu Ta'ala dalam pembahasan atau lanjutan pembahasan kitab Al-Usul Ats-Tsalatsa, pertemuan yang kedua pada kesempatan pagi hari ini. Dan kini kita akan beralih ke sesi yang kedua, yaitu sesi tanya jawab yang akan kami Teman pecinta Liman dimanapun Anda. Silakan Anda menghubungi di line interaktif kami di nomor 0313710210 maupun lewat pesan singkat di nomor 0873 kali 04 kali 846. Di sini kita akan coba angkat Ustaz satu pertanyaan dari pesan singkat. Ustaz, saya memiliki guru yang mengaku ahlus sunnah wal jamaah, namun dia mengajarkan bahwa jangan berhukum dengan Al-Quran dan hadis karena pada keduanya terdapat racun yang bisa mengenai kita. Bagaimanakah hukum ucapan tersebut, Ustaz? Dan bolehkah saya berguru kepadanya? Kita akan coba. Para pemirsa Liman TV, tak layak seseorang melecehkan kitabullah dan sunnatul Rasulullah, apalagi jika dia mengklaim dia berakidah bermazhab Ahlussunnah wal Jamaah. Ahlussunnah wal Jamaah menjunjung tinggi Al-Quran dan Sunnah. Keduanya sumber yang abadi, yang berpegang dengannya tak tersesat. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Taraktu fikum amrayn lan tadillu ma tamassaktum bihima ba'di, kitabullahi wa sunnati." Kutinggalkan kepada kalian dua perkara yang tak akan mungkin kalian tersesat setelahku kelak, selama berpegang teguh dengan keduanya, dialah kitab Allah dan sunnahku. Maka tak layak bagi seorang yang mengaku berakidah Ahlussunnah Jamaah, ia mengatakan bahwa Quran dan Sunnah adalah merupakan racun yang menyesatkan manusia. Dan boleh saja, Allah Ta'ala alam, yang dimaksudkan dengan penanya di sini adalah perkataan sebagian kaum ya ahl kalam yang tergelincir dalam bab asma wa sifat. Mereka mengatakan zahir Quran itu jika dipahami secara zahir akan membuahkan kekufuran. Ini yang mereka ungkapkan. Ya. Dan ini perkataan daripada ulama-ulama al-kalam. Sebagian daripada mereka telah rujuk kepada akidah Ahlussunnah Jamaah, tapi ini mereka katakan, ya, jika dipahami Quran dan Sunnah secara zahir,
Ya, zahir Quran kufrun, akan membuat seorang keluar daripada Islam. Maksud mereka adalah ayat-ayat berbicara tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kata mereka, Quran itu, sunnah itu akan ditimbang kebenarannya dengan akal. Apabila tak sesuai dengan akal, maka wajib Quran dan sunnah itu ditafsirkan dengan apa yang sesuai dengan akal manusia. Inilah hakikatnya takwil yang mereka maksudkan. Ya. Oleh karena itulah mereka mengajarkan kepada orang, jangan kalian memahami Quran dan hadis secara tekstual, cara zahirnya, bukan itu maknanya. Maksud mereka dalam bab sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketika Allah mengatakan Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, Tuhan Allah dialah Tuhan yang bersemayam di atas arsy-Nya. Jangan pahami bersemayam dengan makna bersemayam, bukan. Maknanya bukan bersemayam tapi menguasai. Makna istawa bukan bersemayam tapi istaulah, menguasai arsy. Jadi Allah tak memiliki sifat bersemayam, tak boleh Allah memiliki sifat bersemayam. Ini kata mereka. Ya. Karena bersemayam konsekuensinya Allah butuh kepada arsy. Ya. Menurut logika mereka. Sebagaimana Allah mengatakan dalam Al-Qur'an tentang manusia, mereka butuh bersemayam di atas, yakni tinggi di atas tunggangan mereka, listastawu 'ala zuhurihi. Agar kalian menaiki punggung-punggung binatang-binatang tersebut, kuda-kuda, biqal, keledai, ya. Kata mereka, konsekuensi bersemayamnya Allah SWT di atas arsy bagaikan bersemayam manusia di atas kuda-kudanya, keledainya, biqalnya. Jika keledainya ini jatuh, dia pun jatuh. Ya. Andai kata Allah bersemayam, jika arsy tak ada berarti Allah jatuh. Berarti tak mungkin maknanya bersemayam. Tapi maknanya adalah menguasai arsy. Inilah yang mereka sebut dengan takwil. Subhanallah. Ya. Padahal ya, sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, kewajiban ahlu sunnah adalah menerima keterangan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan tidak mempertanyakan tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala bagaimana kaifiatnya. Ya, karena kita yakin dalam masalah sifat bahwasanya Allah laisa kamitslihi syai'un, tak akan pernah sedikit jua pun Allah Subhanahu wa taala menyerupai makhluk. Tak ada makhluk yang dapat sama Allah Subhanahu wa taala. Sebagian ahlu kalam mereka menetapkan Allah memiliki sifat tertentu. Kata mereka sifatul ma'ani. Allah memiliki sifat ma'ani seperti sifat ilmu, qudrah, berkehendak, ya, iradah. Mereka tetapkan. Adapun yang lain, kata mereka, sifat-sifat lain ini kami tolak. Sebab jika ditetapkan, konsekuensinya Allah seperti makhluk. Ya, inilah ketidakkonsisten mereka. Mereka menetapkan Allah punya sifat ilmu, contohnya. Tatkala kita katakan, mengapa kalian tolak sifat bersemayam bagi Allah, sifat dua tangan bagi Allah, yang dia katakan dalam kitabnya, wahai iblis, mengapa engkau enggan sujud yang dengan makhluk diciptakan dengan dua tanganku? Ya, lima khalaqtu biyadayya, kenapa engkau tak mau sujud? Kata mereka, ini sifat bukan hakikatnya itu. Tak boleh Allah memiliki dua tangan, tak boleh Allah memiliki wajah, tak boleh Allah memiliki macam-macam. Kenapa? Karena hal ini jika ditetapkan akan membuat Allah Subhanahu wa taala sama dengan makhluk. Ya, kata mereka. Ahlus sunnah menjawab, ya, al-qawlu fi sifat kal qawli fi dzat. Ya, ketika kita berbicara tentang sifat Allah Subhanahu wa taala, kita akan berbicara tentang zat Allah Subhanahu wa taala. Tatkala zat Allah tak sama dengan zat makhluk, maka sifat Allah pun tak sama dengan sifat makhluk. Kemudian al-qawlu fi sifat kal qawli fi sifatin ukhra. Tatkala kita menetapkan sebagian sifat, kita harus tetapkan sebagian yang lainnya. Ketika kalian mengatakan Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat ilmu, kita akan mengatakan hal serupa. Makhluk pun punya ilmu. Berarti engkau telah menyerupakan Allah dengan makhluk, karena mereka semuanya punya ilmu. Allah punya ilmu, makhluk punya ilmu. Tatkala mereka mengatakan tentunya berbeda, wahai akhi, saudaraku, tentang ilmu Allah dan ilmu manusia, maka kita membalikkan perkataannya. Berbeda pula antara bersemayamnya Allah dan bersemayamnya makhluk. Katakan demikian, kenapa harus kau tolak? Akan berbeda pula antara Allah dan tangan makhluk, kenapa harus kau tolak? Inilah dia perbincangan tentang sifat Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu yang dimaksudkan mungkin oleh penanya, ya. Bahwasanya sebagian orang-orang yang mengklaim dirinya di atas Ahlus Sunnah, mereka menolak sifat Allah Subhanahu wa taala.
Padahal menolak sifat Allah adalah kekufuran. Mereka tak terang-terangan menolak, tapi mereka dengan jalan takwil. Subhanallah. Alangkah bahayanya kita di hari kiamat kelak ketika Allah SWT menanya kita, wahai fulan hambaku, aku menyebutkan dalam kitabku, aku bersemayam, aku punya wajah, aku punya dua tangan, mengapa kau tolak? Apa alasan kita? Subhanallah. Apabila kita terima, kita katakan, ya Allah, karena engkau mengatakan dalam kitabmu, selesai. Kita selamat, kita aman. Wahai hambaku, mana lebih tahu tentang diriku? Aku apa engkau? Engkau tentu ya Tuhan lebih tahu tentang dirimu. Kalau Allah lebih tahu tentang dirinya, mengapa kita yang menafsirkan sifat Allah SWT? Kita katakan bukan ini, mustahil. Allahu Akbar. Pemirsa yang dimuliakan Allah SWT, pembahasan mengenai sifat pembahasan yang panjang. Waktu kita tak cukup, kita padakan sampai di sini hari ini. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Sampai berjumpa di kesempatan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.